Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Diharap tenang semuanya. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, masih ingat gak materi apa yang kita pelajari kemarin, minggu kemarin? Apa? Ya benar, misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu misi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setelah wafatnya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib, ancaman dari kafir Quraisy kepada Rasulullah semakin keras, terutama para pemuka Quraisy yang merupakan penentang paling gigih menolak ajaran Rasulullah, karena menurut mereka Islam akan membuat kehancuran pada kekuasaan mereka, karena dalam Islam mengajarkan kesetaraan sesama manusia. Hal inilah yang menyebabkan Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Terus apa saja strategi ketika Rasulullah sudah sampai ke Madinah? Strategi yang dilakukan Rasulullah ketika sudah di Madinah adalah yang pertama, yaitu membangun masjid sebagai pusat ibadah dan tempat pertemuan umat Islam. Nabi Muhammad SAW membangun masjid di Madinah sebagai tempat utama untuk beribadah, melaksanakan sholat berjamaah, serta sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemerintahan. Masjid ini juga berfungsi sebagai tempat pertemuan umat Islam untuk membahas berbagai urusan agama dan sosial. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah dari Mekah, dan kaum ansor, kaum asli atau penduduk asli Madinah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan ikatan persaudaraan yang kuat antara keduanya dan menghilangkan perbedaan dan juga perselisihan, serta membentuk solidaritas yang kokoh dalam membangun masyarakat Islam yang baru. Yang ketiga, membentuk Piagam Madinah atau perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Piagam Madinah merupakan perjanjian yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW antara kaum Muslim, Yahudi, dan suku-suku lainnya di Madinah. Latar belakang dibuatnya Piagam Madinah, yaitu karena adanya pertikaian antar suku. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, apa? Ada yang tahu nggak nama kota sebelum Madinah? Ya benar, Yasrib. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib atau ke kota Madinah, kota tersebut dilanda konflik antar suku yang berkepanjangan. Salah satunya adalah suku Aus dan Khazraj. Kondisi ini menciptakan ketidakstabilan dan kekacauan di kota tersebut. Ditambah tidak adanya sebuah kekuasaan politik yang diakui oleh seluruh suku bangsa. Bahkan sejarah mencatat suku tersebut terlibat dalam 4 peperangan. Bisa dilihat, di antaranya adalah yaitu Perang Samir. Perang Samir, Aus menang terhadap Khazraj. Perang Ka'ab dimenangkan oleh kaum Khazraj, dan perang Khadib diperangkan oleh Khazraj, dan puncaknya perang Bu'ats dimenangkan oleh kaum Aus, oleh suku Aus. Sebenarnya kedua suku tersebut ingin perdamaian, tetapi belum menemukan sosok yang menyatukan mereka atau sosok yang memimpin suku tersebut,
sampai akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya hijrah dari Mekah ke Madinah mencari perlindungan dari penganiayaan kaum kafir Quraisy. Kedatangan beliau disambut dengan harapan besar dari penduduk Madinah yang merindukan perdamaian dan kepemimpinan yang adil. Untuk mengatasi konflik dan menciptakan masyarakat yang harmonis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun piagam Madinah tersebut. Terus apa saja sih isi dari piagam Madinah? Isi dari piagam Madinah yang pertama adalah sistem perpolitikan dan keamanan. Semua pihak wajib bekerja sama dalam menjaga keamanan nasional, baik itu dalam menghadapi serangan musuh dari luar maupun dalam menjaga kedamaian di dalam kota tersebut. Yang kedua, perlindungan dan kebebasan beragama. Setiap individu, baik dari kalangan Muslim maupun Yahudi, diberi kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing tanpa paksaan. Namun, mereka harus hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati, serta tidak boleh ada tindakan zalim yang dilakukan baik oleh umat Islam maupun oleh kaum Yahudi. Yang ketiga, kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan di depan hukum ditegakkan, yang berarti bahwa siapapun yang melakukan kezaliman, baik Muslim maupun Yahudi, tidak akan dilindungi dan harus dituntut keadilan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Yang keempat, pertahanan bersama. Piagam ini menekankan pentingnya pertahanan bersama. Jika ada serangan dari luar, semua pihak yang terkait dalam perjanjian ini, baik Muslim maupun Yahudi, wajib membela Madinah dan bekerja sama dalam mempertahankan kota Madinah. Yang kelima, kehidupan bersama dalam perdamaian. Piagam Madinah menegaskan bahwa Madinah adalah kota yang suci dan tidak boleh ada pertumpahan darah kecuali untuk mereka yang melakukan pelanggaran besar dan mengancam kestabilan negara. Baik anak-anak sekalian, dari penjelasan misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah tadi, Rasulullah tidak hanya berfokus pada penyebaran agama Islam saja, tetapi juga pada pembangunan masyarakat yang rukun, adil, dan sejahtera. Dengan memahami misi dan strategi ini, diharapkan kita dapat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat yang penuh dengan rasa persaudaraan, kedamaian, dan juga saling menghormati apapun latar belakang kita. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.